Assalamualaikum, kembali lagi di channel ini. Oke, hari ini kita menggunakan aplikasi Scratch. Jadi Scratch ini itu aplikasi untuk membuat game tanpa harus menggunakan coding. Jadi di sini kita hanya menggunakan blok-blok ya, blok-blok yang sudah disediakan ya, dan disusun nantinya di stage ya sesuai dengan yang dikehendaki. Oke, jadi di sini pada Scratch ini saya akan mengajari kalian itu bagaimana ya membuat suatu media untuk berinteraksi ya di sebuah multimedia interaktif ya, di media interaktif. Oke, di sini ada tab bar ya, ada beberapa nama-nama tab bar di sini ya. Yang pertama itu ada motion. Jadi di motion ini menyediakan blok-blok yang berhubungan dengan atau berisikan perintah yang berkaitan dengan pergerakan ya, pergerakan si objeknya. Nah, jadi di motion ini semua pergerakan, perintah-perintah pergerakan itu di sini kita ambil bloknya. Ya, ini misalkan jalan 10 langkah ya, berputar. Nah, ini perintah untuk mengubah posisi. Nah, itu termasuk ke dalam pergerakan ya, pergerakan. Nah, ini semua pergerakan. Di sini semua kita ambil perintah-perintahnya. Kemudian ada loop. Nah, di sini loop itu berisikan ya, berisikan blok atau perintah yang bersangkutan dengan penglihatan atau tampilan. Nah, jadi apapun itu yang berkaitan dengan tampilan dari si objeknya ya, dari si objeknya itu diambil di loop ini ya, dari tampilan ini ya. Jadi misalkan ini namanya sprite ya. Jadi ini namanya sprite ya, si kucing ini namanya sprite. Jadi kita bisa membuat dia berbicara ini, misalkan say hello ya, atau dia berpikir ya dalam berapa second, atau berbicara dalam berapa second. Ini bisa kita atur di sini. Kemudian ini dia bisa berganti kostum. Nah, jadi bisa kita lihat ini si kucing ini ya, si sprite ini ada 2 kostum ya. Oke, di sini ada 2 kostum dia ya. Jadi ini kita bukan mempelajari animasi ya, tapi ini dasar ya, dasar dalam penggunaan Scratch. Nah, jadi sebelum tingkat lanjut kita mempelajari bagaimana interaksi ya, bagaimana kita membuat interaksi di sini. Jadi ini pembelajaran dasar sebelum ke tingkat lanjutnya. Oke, jadi di sini ada 2 kostum sprite ini ya. Jadi ada kucing ini, dia ada memiliki 2 kostum ya. Jadi ini kalau kita putar secara cepat, jadi dia seperti berjalan ya. Kalau kita putar secara cepat. Nah, ini termasuk dalam tampilan. Nah, ini bisa diatur di loop, di tab bar loop. Jadi switch kostum ini maksudnya perubahan kostum dia ya. Kemudian ada perubahan backdrop. Backdrop itu maksudnya ini ya, background ya, perubahan background itu termasuk tampilan. Atau ini perubahan bentuk, perubahan bentuk, perubahan warna. Nah, itu semua termasuk dalam loop. Kemudian ada sound. Nah, ini nggak saya jelaskan lagi, ini pasti sudah tahu. Sound ini berisikan perintah yang berkaitan dengan suara ya, dengan berkaitan dengan suara di sini semua. Kemudian ada event, landasan ya, landasan awal suatu perintah. Nah, landasan awal bagaimana suatu perintah itu dimulai. Misalkan ini contohnya itu seperti kita membuka aplikasi. Nah, jika membuka aplikasi, nah itu pasti yang muncul logo pertama kan, baru muncul menu. Nah, kalau ini jika dibuka aplikasi itu bagaimana perintahnya? Nah, ini ada flag. Jadi umumnya itu jika kita menekan flag itu kondisinya bagaimana? Nah, ini perintah landasan awal ya, landasan awal untuk perintah. Nah, misalkan ini, misalkan sprite ini diklik, apa kejadiannya ya. Jika backdropnya berganti dengan backdrop lain, apa kejadiannya? Nah, itu dan lain sebagainya.
ini landasan awal ya, blok landasan awal. Kemudian ada kontrol. Jadi kontrol ini berisikan blok perintah yang mengatur alur jalannya perintah pada suatu sprite atau sound ya, atau backdrop. Nah, ini dikontrol di sini. Nah, bagaimana kita mengontrolnya di sini? Semua bloknya tersedia. Misalkan disuruh tunggu, dia berjalan ya, kemudian tunggu 2 detik baru berjalan lagi. Nah, di sini kita kontrol semuanya. Kemudian ini ada pengulangan ya, pengulangan untuk beberapa langkah. Ini repeat 10 kali ya, kondisi untuk berulang beberapa kali, atau bisa juga menggunakan forever. Jadi selama spread itu ada, jadi selamanya dia akan bergerak sesuai dengan perintah yang diberikan. Nah, ini ada if then, if else. Ini ya sama seperti flowchart, bagaimana kita membuat suatu program ya. Jadi ada flowchart itu bagaimana startnya hingga akhirnya ya, percabangannya itu semua di sini kita sama seperti itu ya, sama seperti membuat flowchart. Nah, jadi di sini kita menggunakan blok ini ya sesuai dengan bagaimana logika kita ya dalam menafsirkan pergerakan itu ya, bagaimana menafsirkan langkah-langkahnya. Nah, itu sesuai dengan logika bagaimana. Oke, di sini ada sensing. Nah, ini sensing ini maksudnya sensor ya, sensor. Nah, jadi di sini blok-blok perintah yang berhubungan dengan indera perasa. Nah, misalkan ini ada touching color. Misalkan si sprite ini menyentuh color dari warna ungu ini, berarti kejadiannya apa? Misalkan dia menyentuh warna hijau misalkan. Nah, kejadiannya apa? Ini sensing namanya ya. Nah, di sini ada, kemudian ada operator ya, operator. Di sini perintah-perintah berisikan tentang matematik ya, matematik. Jadi seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian ya. Ini biasa kalau di game ya untuk skor ya, skor misalkan dia mengenai bola tambah skor, dan pengurangan skor misalkan mengenai musuh dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Misalkan ini juga, misalkan skor udah lebih dari 50, kejadiannya bagaimana? Kurang dari 50, kejadiannya bagaimana? Nah, ini dia fungsi-fungsinya. Kemudian variabel. Nah, variabel ini kalau sudah pernah menggunakan, sudah pernah belajar perkodingan, variabel pasti tahu ya, variabel itu apa. Jadi kita bisa membuat variabel sendiri di sini ya. Jadi nggak ada perintah-perintah yang nggak ada di dalam sini, kita bisa membuat sendiri di sini di variabel ini. Oke, di sini akan saya berikan contoh ya, bagaimana kita menggerakkan ya, memberikan perintah ke sprite ini ya, sprite kucing ini. Jadi di sini saya mau dia berjalan ke depan. Berjalan, jadi kita beri event dulu, event ya, langkah awal. Nah, jadi ketika flag ini ditekan, nah ini flag ini ditekan, jadi ini intinya seperti kita menekan tombol aplikasi. Nah ya, kondisi awalnya bagaimana? Ini kita, jika kita menekan flag, apa kejadiannya? Kejadiannya dia akan berjalan. Nah, ini bisa kita ubah ya, berjalan 10 langkah. Berjalan 10 langkah. Oke, kita jalankan. Nah, ini 10 langkah ya, udah 10 langkah. Nah, sekecil itu pergerakannya. Kita tekan lagi, jalan lagi dia. Tekan lagi, jalan lagi. Berhenti. Jadi dia ke depannya tuh cuman 10 langkah ke depannya. Ya. Karena perintahnya apa ya? Cuman itu, 10 langkah. Jadi ketika flag ini ditekan, dia akan berjalan 10 langkah. Oke, kita klik lagi, dia akan maju-maju terus, jadi nggak kembali ke titik awal karena di sini nggak ada perintah, dia kembali ke titik awal. Jadi kita beri dia perintah kembali ke titik awal ketika flag ini ditekan. Oke, kita beri perintah. Jadi ini kita atur dulu posisi dia ya, posisi di sprite ini di mana, di titik awal di sini ya. Nah, ini kita ambil ya posisinya. Jadi ini udah otomatis ya, XY nya ini udah otomatis, kita ambil, letakkan di sini.
Coba kita jalankan. Oke, maju ke depan ya. Oke, di sini saya mau di spread ini, dia akan berjalan langsung ketika flag ini ditekan, dia akan berjalan dari kiri ke kanan, ya, dari ujung kiri ke kanan. Jadi di sini kita menggunakan fungsi glide. Glide ini maksudnya meluncur ya, meluncur langsung ke titik XY yang sudah diberikan, ya. Jadi XY nya kita tentukan dulu ya. Oke, di sini nah XY nya sudah berganti, jadi kita tinggal ambil. Jadi dia akan meluncur selama 3 detik. Oke, jadi dia ya ketika flag ini ditekan ya, nih ketika flag ditekan, spread ini akan kembali ke titik awal ya, dan dalam 3 detik dia akan meluncur ke ujung kanan ya. Kita jalankan, kembali ke titik awal dan berjalan selama 3 detik ke ujung kanan. Oke, di sini saya akan membuat sprite ini berubah kostum ya. Jadi seperti berjalan, kita akan membuat dia seperti berjalan. Nah, jadi kita ambil event lagi, event control forever ya, switch kostum pertama dulu. Jadi kondisi awal dia itu akan menggunakan kostum ini dulu pertama ya. Oke, setelah berganti kostum dia akan menunggu 0,2 detik, kemudian baru berganti kostum lagi, kostum 2, duplikat aja. Oke, ini sudah berjalan ya. Nah, ini sudah berjalan, sudah berganti kostum si sprite ini. Oke, kita jalankan. Nah, oke, sudah berjalan ya, sudah tampak seperti berjalan si sprite ini. Nah, ini dia tetap berjalan karena kita menggunakan forever di sini ya, forever. Jadi dia selamanya seperti ini, akan selamanya seperti berjalan. Oke, kita akan membuat kondisi di mana ketika spread ini berjalan hingga ke ujung ya, sudah ke ujung, maka backgroundnya akan berubah ya. Jadi kita ganti dulu backdrop ya, atau background. Nah, di sini ya, klik back. Jadi untuk sprite ya, untuk sprite itu bisa kalian cari di sini, klik aja. Ada yang sudah tersedia, ini sudah banyak ya, tersedia di aplikasinya, banyak, bisa kalian pilih yang mana aja ya. Kemudian bisa juga upload ya, upload gambar ya dari komputer di sini, atau kalian juga bisa menggambarnya sendiri di sini ya. Oke, di sini begitu juga untuk background atau backdrop. Jadi di sini sudah tersedia backdrop ya, banyak, dan bisa juga diupload ya dari komputer. Oke, di sini akan saya pilih satu backdrop. Oke, jadi ada satu, jadi ini awal ya. Jadi event ketika flag ini ditekan, maka backdropnya itu akan berganti ke, nah ini nama backdropnya ya, Castle 1, ke backdrop Castle 1. Ya, jadi dia tadi spreadnya ini tadi meluncur dari kiri ke kanan itu selama 3 detik ya. Jadi kita beri dia tunggu ya backdropnya, jadi ditampilkan dulu selama 3 detik backdrop pertama, tunggu, dan berganti backdrop ke backdrop kedua.
Oke, backdrop kedua kita pilih dulu. Beach ya. Oke, coba dijalankan. Oke, sudah berganti dia ya. Jadi ketika spread ini sudah di ujung, maka backgroundnya berganti. Oke, di sini akan saya beri dia perintah kalau perintah dimana si sprite ya, si kucing ini terus berjalan. Oke, di sini kita beri dia perintah ya, dia tetap berjalan selamanya ya, berganti kostum ini selamanya berganti kostum, kemudian berjalan ya dengan langkah 20 step ya. Jadi setiap langkahnya itu pasti ada waktu tunggu 0,2 second. Jadi dia ketika menyentuh pinggir ya, ketika menyentuh pinggir dia akan membal gitu ya. Ketika dia menyentuh pinggir dia akan membal. Jadi ini set rotation style, ini kita set rotasinya kiri kanan. Jadi ketika dia jalan ke kanan dia akan menghadap ke kanan, jika dia berjalan ke kiri itu akan menghadap ke kiri. Oke, seperti itu ya. Oke, untuk hari ini cukup sekian. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.